Silakan masuk Ibu. Iya. Silakan duduk. Iya. Selamat pagi Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Devi. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Bisa dibantu sebutkan nama, usia, serta alamatnya? Saya Ibu Livi, usia saya 30 tahun, nama saya di Kokap. Oh iya, baik, benar dengan Ibu Livi, 30 tahun, alamat Kokap ya Bu? Iya. Ya. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Gini Bu, jadi kan saya mau KB IUD, tapi Iya. sebelumnya saya tuh belum tahu tentang KB IUD itu gimana iya. gitu. Jadi saya mau minta edukasi dari Ibu. Oke, baik. Berarti untuk kedepannya saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang KB IUD. Tujuannya agar Ibu lebih paham dan lebih mantap ya Bu. Iya. Baik, untuk yang pertama ini saya jelaskan mengenai pengertian. Kemudian pengertiannya ini alat kecil yang dipasang di dalam rahim terbuat dari plastik dengan bagian bawahnya terdapat tali halus yang juga terbuat dari plastik, kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu begitu. Kemudian untuk efektivitasnya ini sangat tinggi ya Bu ya, bisa sampai 97 sampai 98%. Kemudian sangat efektif dan jangkanya panjang. Kemudian dapat dipakai tanpa tergantung daya ingat. Jadi kalau misalkan KB pil itu kan harus pakai daya ingat, setiap hari harus minum gitu ya Bu ya. Iya. Tapi kalau IUD ini nggak perlu pakai daya ingat. Jadi satu kali pasang itu bisa efek jangka panjang gitu. Kemudian untuk angka kegagalannya ini hanya 1-2% gitu. Jadi cukup efektif ya Bu. Kemudian untuk kelebihannya ini lebih relatif murah sih Bu, karena untuk pemasangan satu kali itu untuk kedepannya itu tidak biaya lagi gitu. Kemudian ini kontrasepsinya non hormonal, jadi tidak menimbulkan efek samping berat badannya naik gitu. Kemudian tidak mempengaruhi kualitas ASI, jadi kalau misalkan ibu sedang menyusui itu tidak berpengaruh gitu Bu. Kemudian untuk kekurangan kontrasepsi IUD ini itu tidak mencegah penyakit infeksi menular seksual. Kemudian tidak baik digunakan pada perempuan yang terkena infeksi menular seksual. Kemudian bila haid ini lebih banyak ya Bu ya. Kemudian bila tidak tepat pemasangannya ini akan menyebabkan perforasi atau perdarahan. Namun Ibu tenang saja, untuk di klinik biasanya sudah bersertifikat gitu Bu. Kemudian untuk penggunaan alat kontrasepsinya ini itu bisa dipasang setelah plasenta lahir atau saat menstruasi. Kemudian masa nifas bisa juga setelah masa nifas 6 minggu. Kemudian untuk cara pemasangannya itu dipasang di dalam rahim ibu gitu. Kemudian untuk cara kerjanya ini menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke leher rahim ibu gitu. Kemudian mempengaruhi kematangan sebelum sel sperma itu bertemu dengan sel telur gitu. Kemudian untuk efek sampingnya ini perubahan siklus haid, kemudian haid lebih lama dan lebih banyak, kemudian saat haid itu lebih sakit gitu, tapi untuk efek samping ini tidak semua orang mengalami, jadi ibu tidak perlu khawatir. Berarti bisa beda-beda gitu ya Mas? Iya, bisa beda-beda setiap orang tuh. Kemudian untuk syarat siapa aja yang boleh menggunakan KB ini itu wanita usia reproduksi 15-49 tahun, kemudian menginginkan metode kontrasepsi jangka panjang dan calon akseptor tidak menderita penyakit infeksi menular seksual. Kemudian usianya itu minimal 15-49 tahun tadi ya Bu ya. Kemudian sudah mempunyai anak lebih dari 2 begitu. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, apakah Ibu sudah paham? Sudah Bu. Baik, jika Ibu sudah paham, saya ingin bertanya kepada Ibu untuk angka keberhasilan tadi berapa persen Bu?
Tadi efektivitasnya 97 sampai 98. Ya, baik, benar. Berarti Ibu sudah paham ya, Bu ya? Ya, sudah. Baik, jadi untuk kedepannya Ibu sudah mantap untuk menggunakan KPA Judi ini. Nanti bisa kembali lagi ke klinik ini untuk melakukan pemasangan KPA Judi. Kemudian Ibu boleh kembali ke aktivitas Ibu kembali. Terima kasih atas kerjasamanya dan atas waktunya ya, Bu. Iya, terima